Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 461. Di alam, udara menciptakan angin, dan angin tidak dapat diprediksi dan secara alami sulit dipahami. Wah, kamu masih perlu lebih memahaminya. Dao Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam seni perang Sun Tzu, dikatakan bahwa perang harus secepat angin, selambat hutan, secepat api, dan tak tergoyahkan seperti gunung. Faktanya, konsep-konsep ini bertepatan dengan keempat elemen. Roh Pedang melanjutkan, seperti yang dikatakan seni perang, angin sulit ditemukan dan bergerak cepat, jadi. Baiklah, Dao Hun, kamu sudah mengatakan banyak hal, tetapi apakah ada metode yang efektif? Ye-Shikai berkata dengan tidak sabar. Dengan setiap langkah yang mereka ambil ke depan, angin menjadi semakin kencang, dan Ye-Shikai juga menggunakan kekuatan internalnya untuk membentuk perisai pelindung, jika tidak Sali pasti sudah tertiup angin sejak lama. Rasakan saja dengan hatimu sekarang. Ye-Shikai merasa malu. Bukankah ini sama saja dengan tidak mengatakan apapun? Mengapa roh pedang ini terkadang tidak bisa diandalkan? Ye-Shikai menutup matanya. Pada saat ini, ia harus tetap tenang untuk melihat dari mana sumber angin itu. Hades, aku akan membantumu menstabilkan perisai pelindung. Kau harus menemukan elemen udara secepatnya. Pada saat ini, Sali mengulurkan tangannya dan meletakkannya pada perisai pelindung, menyalurkan kekuatan internalnya ke dalamnya. Ye-Shikai akhirnya bisa melepaskan tangannya. Hades, kekuatan batinku terbatas. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kau harus bergegas. Dahi Sali segera mulai berkeringat. Dia hanya seorang praktisi biasa. Dibandingkan dengan Ye-Shikai yang menggunakan saraf dalam, kekuatan batinnya hampir tidak ada apa-apanya. Saya akan melakukannya sesegera mungkin. Ye-Shikai menghela napas panjang, perlahan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya. Tidak, aku harus merasakan irama angin untuk menemukan sumber angin, kalau tidak, aku tidak bisa mendapatkan elemen udara. Ye-Shikai berkata kepada Sali, kamu segera tinggalkan ruangan ini, aku akan tinggal di sini sendirian. Tidak, dengan angin kencang seperti itu, kamu akan tertiup tanpa perisai pelindung. Sali menggelengkan kepalanya dan menolak, terus mengeluarkan kekuatan internalnya untuk menstabilkan perisai pelindung. Angin kencang menghantam perisai pelindung, dan Sali menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia hampir menyerah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Atas permintaan berulang Ye-Shikai, Sali tidak punya pilihan selain meninggalkan ruangan. Ledakan. Tanpa perlindungan perisai pelindung, seluruh tubuh Ye-Shikai terkena angin kencang. Tubuhnya terpental bagaikan daun dan menghantam dinding batu dengan keras. Ledakan. Sebelum ia sempat berdiri, embusan angin dari arah berbeda meniupnya lagi, dan tubuhnya membentur dinding batu lagi. Ye-Shikai sangat tertekan. Jika dia terus seperti ini, dia akan dilempar ke kematian sebelum dia bisa menemukan elemen udara. Tidak, aku harus menemukan titik tumpu, Ye-Shikai mendesah dalam hatinya, dan tiba-tiba teringat elemen api di cincin penyimpanan. Sebuah ide berani muncul dalam pikirannya. Mari kita coba. Jika kita gagal, kita akan mati. Ye-Shikai mengerahkan kekuatan batinnya dan mengeluarkan elemen api langsung dari cincin penyimpanan. Aktifkan saraf internal dan lakukan upaya yang terpadu. Ye-Shikai mengaktifkan saraf internalnya, dan kekuatan internal dalam dantiannya tiba-tiba meningkat. Ye-Shikai mengulurkan telapak tangannya dan menyuntikkan semua kekuatan internal ke elemen api. Wus, wus. Beberapa nyala api tiba-tiba muncul dari elemen api, menyembur keluar seperti air mancur, satu demi satu, dan nyala api itu tidak padam bahkan di bawah angin kencang. Itu adalah api yang dihasilkan oleh elemen api, yang tidak akan pernah padam. Api yang dihasilkan oleh elemen api mulai berkelana di bawah tiupan angin kencang, secara tidak langsung mencerminkan arah dan kecepatan angin. Api ini memancarkan cahaya yang menyilaukan dalam kegelapan dan sangat mencolok. Ye-Shikai mengikuti api dan melihat dengan jelas jalur angin. Itu saja. Ye-Shikai membuka matanya dan melihat bahwa di dinding batu tidak jauh dari sana, api berputar di sekitar mata angin, dan saat mata angin bergerak, api juga bergerak. Ye-Shikai menemukan dengan lebih tajam bahwa saat mata angin bergerak, aliran udara di seluruh ruangan juga berubah. Itu pasti unsur udara, tidak diragukan lagi. Ye-Shikai mengumpulkan tenaga dalamnya di kakinya, menendang kakinya, dan tubuhnya segera menghilang dari tempatnya. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan merebut elemen Ki secara langsung. Brengsek. Tepat ketika Ye-Shikai dan elemen udara saling berdekatan, mata angin bergerak seketika dan tiba-tiba muncul di belakang Ye-Shikai, seolah mengejeknya. Memang secepat angin.
Keberadaan unsur udara tidak dapat diprediksi dan kecepatannya sangat cepat. Yesike tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia akhirnya menemukan jejaknya, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menangkapnya. Yesike sangat tertekan. Hades, aku mendengar seseorang mendekat, cepatlah. Tiba-tiba, suara Sally yang agak panik terdengar dari luar pintu. Hati Yesike bergetar. Bagaimana seseorang bisa datang ke sini? Jalan menuju ke sini telah diberitahukan kepadanya oleh roh pedang, bagaimana orang lain bisa menemukannya? Mungkinkah itu kecelakaan? Yesike menggelengkan kepalanya. Tugas paling mendesak sekarang adalah memahami unsur Ki. Dia tidak bisa begitu saja memberikan harta ini dan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Tatapan Yesike terfokus, matanya berbinar, bagaikan serigala lapar yang menatap mangsanya, menatap elemen udara dengan saksama, bertekad untuk menangkapnya kali ini. Lebih cepat. Yesike mengumpulkan kekuatan batinnya, dan tubuhnya melesat menuju elemen udara seperti anak panah, jari-jarinya hampir mencapai mata angin. Anda harus berhasil. Pada saat ini, Sally di pintu melihat sekeliling dengan panik. Dia mendengar suara langkah kaki semakin dekat. Jelas mereka datang ke sini, tetapi dia tidak berani mengetuk pintu dan mengganggu Yesike. Apa yang harus saya lakukan? Tidak, saya harus masuk dan meminta bantuannya. Sally menaruh tangannya di pintu besi dan hendak mengetuk. Gadis kecil, pasti ada seseorang di sini. Sebuah suara samar datang dari belakang Sally. Sally tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria berambut pirang memegang pedang panjang menatapnya sambil tersenyum di wajahnya. Orang yang datang adalah Zeus. Tidak ada seorang pun di dalam. Aku tidak mengenalmu. Silakan pergi secepatnya. Sally berkata dengan berani. Dia bisa merasakan bahwa pria di depannya sama kuatnya dengan Yesike, dan dia memancarkan energi yang kuat. Haha, berbohong itu salah. Zeus mencibir dan mengangkat pedang para dewa, ingin menghabisi wanita di depannya. Ledakan. Tiba-tiba pintu besi dingin itu terbanting terbuka, dan embusan angin bertiup dari dalam, langsung meniup rambut emas Zeus. Sally mengambil kesempatan itu untuk bersembunyi. Zeus, itu kamu. Hades, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, sungguh kebetulan. Zeus menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya dia hanya ingin mencari jejak Jenderal Hades, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Yang lebih tak terduga adalah musuh bebuyutannya Yesike juga ada di sini. Itu benar-benar jalan sempit bagi musuh untuk bertemu. Bab 462. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Yesike awalnya tidak menyukai dewa utama seperti Zeus, dan dia terus memprovokasinya. Sebelumnya, Yesike tidak ingin memprovokasi Zeus berdasarkan prinsip mengambil langkah mundur dan memiliki cakrawala yang lebih luas, tetapi orang ini semakin agresif, dan sekarang keduanya telah mencapai titik pertarungan sampai mati. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa aku baru saja bertemu beberapa hantu kecil dari istana Hades dan membunuh salah satu dari mereka. Zeus sengaja menunjukkan nada yang sangat tenang, seolah-olah ia telah membunuh bukan seorang manusia, melainkan seekor semut. Namun, di matanya, mungkin orang yang kekuatannya rendah hanyalah semut. Apa, bajingan, siapa yang kau bunuh? Jantung Yesike berdebar kencang. Zeus benar-benar bertemu dengan sebuah tim. Apa yang akan terjadi? Para jenderal dunia bawah mungkin bukan lawannya. Siapakah orang yang dia bunuh? Di mana yang lainnya? Pertanyaan muncul satu persatu, dan masing-masing membuat Yesike gugup. Haha, aku tidak menyangka bahwa kau, Raja Hades, tidak akan membawa bawahanmu, tetapi malah bergaul dengan seorang gadis kecil. Sungguh mengejutkan. Zeus tampak luar biasa. Siapa yang kau bunuh? Yesike menggertakkan giginya, marah. Haha, kamu akan tahu kalau kamu pergi dan melihatnya sendiri. Tinju pemecah udara. Sebelum Zeus menyelesaikan perkataannya, Yesike melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Zeus. Ledakan. Zeus mengayunkan pedang Raja Dewa, energi pedang dan tinjunya saling bertabrakan, menimbulkan suara keras, dan keduanya terdorong mundur selangkah oleh gelombang kejut yang besar. Seni Raja Ilahi, jiwa kekuatan ilahi. Rahasia Hades, klon bayangan. Keduanya mengaktifkan kemampuan ilahi utama mereka pada saat yang sama. Energi pedang yang kuat datang dari pedang Raja Ilahi, yang juga mengandung kekuatan ilahi, begitu kuatnya hingga mencekik. Sally bersembunyi dan tidak berani mendekat. Mereka berdua adalah Raja Dunia bawah tanah. Pertempuran sengit ini pasti tragis. Tiba-tiba, lebih dari selusin klon muncul di tempat itu, dan mereka semua menerkam ke arah Zeus.
Energi pedang dari pedang Raja Dewa mengenai salah satu klon secara langsung, dan segera mengubahnya menjadi abu. Bahkan tubuh asli Yesike tidak berani menghadapi energi pedang ini, apalagi klonnya. Namun kelebihan klon adalah jumlahnya yang banyak. Begitu banyaknya, hingga ia kewalahan. Operasi saraf internal menyediakan energi yang cukup untuk lebih dari selusin klon. Dalam sekejap mata, Yesike dan klonnya sudah dekat dengannya. Zeus mengayunkan pedangnya dan menebas salah satu klon, tetapi dua pukulan tidak sebanding dengan 4 kaki. Saat dia mengayunkan pedangnya, lebih dari selusin tinju juga menimpanya. Sialan, kalian semua pantas mati. Zeus tiba-tiba menjadi marah. Yesike pun tidak takut, dan mereka berdua bertarung langsung. Hades, mengapa kau tidak menggunakan pedang hitam? Seiring berjalannya waktu, klon-klon itu berjatuhan satu demi satu, dan pada akhirnya, hanya 2 orang yang tersisa. Terakhir kali di Gunung Suci, Zeus sudah merencanakan segalanya, tetapi Yesike tiba-tiba menggunakan pedang Hades dan melepaskan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan, membunuh 3 dewa utama dan memaksa Zeus melarikan diri. Tidak mungkin dia tidak akan membalas dendam ini. Tetapi Zeus saat itu tidak tahu bahwa Yesike harus mati-matian melepaskan demonofilianya untuk mengendalikan pedang dunia bawah. Kalau tidak, jika energinya tidak mencukupi dan dia diserang oleh pedang dunia bawah, akibatnya akan mengerikan. Zeus adalah seekor rubah yang licik. Jika Yesike dapat menggunakan pedang hitam dengan bebas dan sesuai keinginannya, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Mengapa dia menyimpannya sebagai kartu truf? Terlebih lagi, keberadaan Dark Blade selalu menjadi misteri. Tidak seorang pun tahu di mana pedang hitam itu berada atau seperti apa bentuknya sampai terakhir kali Yesike menggunakannya. Hehe, ngapain si potong ayam pakai pisau daging? Apa? Zeus tampaknya tidak begitu memahami hakikat kebudayaan Tiongkok dan tidak tahu bahwa Yesike sedang mengejeknya. Artinya kamu masih terlalu lemah. Begitu Yesike selesai berbicara, dia melayangkan pukulan untuk memecah udara. Zeus mengangkat pedang Raja Dewa untuk menangkisnya, dan menangkis pukulan itu. Sialan, orang ini punya senjata ajaib, kalau tidak dia pasti terluka parah. Yesike mengumpat dalam hati. Sekarang dia tidak bersenjata dan Zeus bersenjata lengkap. Tidak adil jika bertengkar seperti ini. Jika sesuatu seperti senjata ajaib terjadi, seluruh dunia bawah tanah akan gempar. Bagaimanapun juga, senjata ajaib itu merupakan senjata khusus milik Tuhan. Terlebih lagi, karena kekuatan mutlak dewa-dewa, para penguasa di daftar kegelapan itu hanya bisa mengeluarkan air liur. Kamu tidak cukup kuat untuk mengendalikan pedang hitam, dan kecanduan iblis bahkan lebih berbahaya. Pada saat ini, suara roh pedang terdengar lagi. Lalu apakah ada cara untuk mengalahkan Zeus? Yesike bertanya dengan cemas. Kamu memiliki 2 elemen di tanganmu, mengapa kamu tidak mencoba menggunakannya? Saya mengerti. Anda ingin saya menggunakan energi 2 elemen untuk menekan Zeus. Yesike tiba-tiba menyadari bahwa energi elemen api dan elemen udara begitu kuat sehingga seharusnya mampu menandingi kekuatan pedang Raja Dewa. Yesike mengedarkan energi internalnya dan menyuntikkannya ke dalam cincin penyimpanan. Wus, wus. Begitu elemen udara meninggalkan cincin penyimpanan, ia ingin berlari kencang, seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya. Namun, Yesike dengan cepat mengendalikannya dengan mata dan tangannya yang cepat. Cepat masukkan energi internalmu ke dalamnya. Daohun langsung berkata, oke. Yesike mengaktifkan saraf dalam, dan memasukkan aliran energi internal yang stabil ke dalam elemen Ki. Itu seperti lubang hitam yang melahap, menyerap energi internal sebanyak mungkin, dan tidak pernah terlalu banyak. Lambat laun, Yesike merasa sedikit lemah dan wajahnya memucat. Ini adalah gejala penggunaan energi internal yang berlebihan. Pada saat yang sama, elemen Ki akhirnya tenang dan berhenti berlarian, tetapi hanya mengelilingi Yesike. Apakah ini 4 elemen? Angin kencang bertiup di wajah Zeus, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, ia menunjukkan keinginan yang mendalam terhadap unsur udara. Dia ingin menghilangkan unsur udara. Yesike juga menghadapi masalah sulit di sini, bagaimana mengubah elemen udara menjadi senjata, bagaimana mengubah angin yang tidak terlihat menjadi senjata yang nyata. Kumpulkan Ki ke dalam bilah pedang. Tiba-tiba, Yesike membuka matanya. Dia tidak lagi menggunakan kekuatan internalnya untuk mengendalikan elemen Ki. Sebaliknya, dia membiarkannya pergi dan memperlakukannya sebagai bagian dari tubuhnya, seolah-olah itu adalah kekuatan internalnya, tetapi tidak ada di dalam dantiannya, melainkan di luar tubuhnya. Elemen udara yang selama ini selalu nakal, ternyata bertingkah sangat patuh.
Ia sama sekali tidak berniat untuk melawan, dan malah mengikuti ide Ye Shikai. Ye Shikai melepaskan kekuatan internalnya dan membentuk elemen udara sedikit demi sedikit. Lambat laun, elemen udara yang awalnya hanya berbentuk mata angin, perlahan meregang dan menyempit, melingkari lengan Ye Shikai dengan erat. Elemen udara, kumpulkan udara menjadi bilah. Akhirnya, elemen udara benar-benar berubah menjadi bentuk pedang panjang dan menempel di tangan kanan Ye Shikai. Unsur udara tidak lagi transparan dan tidak terlihat. Bilah yang terbentuk dengan terkumpulnya udara tampak berwarna hijau muda. Zeus, ayo bertarung lagi. Bab 463. Ye Shikai mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Elemen udara mengembun menjadi bilah udara yang memancarkan warna hijau samar. Ye Shikai merasakan energi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Ini adalah energi dari keempat elemen. Ye Shikai merasakan dantiannya membengkak, yang disebabkan oleh hantaman kekuatan internal. Saya ingin melepaskannya. Ye Shikai menutup matanya, dan elemen udara terus mentransfer energi ke tubuhnya. Untuk sesaat, ia berharap bisa meledak dan memberikan pukulan langsung kepada Zeus. Baiklah, aku akan datang menemuimu. Zeus mengutuk dalam hati, mengangkat pedang Raja Dewa, mengedarkan kekuatan internalnya, dan menyuntikkan energi ke dalam pedang. Seni Raja Ilahi, kekuatan dan jiwa ilahi. Zeus mengayunkan pedangnya yang berat ke bawah, dan kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak seperti gunung yang menekan kepalanya. Wajah Ye Shikai menjadi serius, dan dia mengangkat bilah udara di depannya. Dia akan mencobanya. Tebasan pedang udara. Ye Shikai mengangkat bilah udara tinggi di atas kepalanya dan menebasnya dengan keras, membentuk bilah hijau yang langsung mengenai kekuatan dahsyat Zeus. Ledakan. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gerakan yang dahsyat. Gelombang kejut yang terbentuk akibat tabrakan itu benar-benar mengguncang sepotong dinding batu. Ini hanya akibatnya saja. Seberapa dahsyat tabrakan awalnya. Zeus terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan suciku bisa dipatahkan dengan mudah olehmu? Zeus memasang ekspresi tidak percaya. Dia jelas tidak percaya bahwa kekuatan air Blade Slash begitu besar hingga mampu mematahkan kemampuan suci utamanya. Ye Shikai tidak menjawab. Ia melesat dan menghampiri Zeus secara langsung, menjawab pertanyaan Zeus dengan bilah udara di tangannya. Bilah udara yang dipadatkan oleh elemen udara secara mengejutkan tidak kalah dengan pedang suci Zeus, dan yang tak terlihat lebih baik daripada yang terlihat. Bilah udara jelas lebih sensitif. Ye Shikai bergerak bersamanya seperti bayangan atau hantu. Dengan senjata itu, ia mulai beralih dari bertahan menjadi menyerang. Sebaliknya, Zeus tampak sedikit kewalahan. Jiwa pedang, elemen Ki ini sungguh kuat. 4 elemen dikenal sebagai 4 harta karun terbesar Atlantis. Anda sudah memiliki 2 di antaranya, yang merupakan keuntungan besar. Daohun berkata dengan penuh semangat. Meskipun Zeus kuat, itu hanyalah kekuatannya sendiri, sedangkan 4 elemen merupakan kekuatan alam, yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan manusia. Bocah, kau masih punya elemen api yang belum kau gunakan. Ini kesempatan bagus untuk mengujinya. Roh pedang berlanjut. Baiklah, kalau begitu saya akan mencoba. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya dan mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan. Begitu dia mengeluarkannya, ladang itu tiba-tiba tampak dilalap lautan api. Singkatnya, panas. Mata Zeus hampir berubah menjadi hijau. Awalnya dia mengira Ye Shikai hanya memiliki elemen udara, tetapi sekarang dia melihat bahwa dia juga memiliki elemen api. Zeus telah memikirkan kedua harta ini siang dan malam dan ingin segera mengambilnya. Namun, dia harus menemui Ye Shikai terlebih dahulu. 1 elemen udara saja sudah cukup, kini ditambah 1 elemen api. Akan seperti apa jadinya? Ye Shikai masih memasukkan energi internalnya ke elemen api dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Faktanya, ia telah menemukan sebelumnya bahwa unsur api lebih mudah dikendalikan daripada unsur udara. Ini mungkin karena sifat-sifatnya. Jadi tidak butuh waktu lama bagi Ye Shikai untuk merasakan stabilitas elemen api. Suara mendesing. Ye Shikai memadatkan sinar energi elemen api dan menembakkannya langsung ke Zeus. Itu adalah seberkas api, dan Zeus menghindar dengan memutar tubuhnya ke samping. Suhu api ini 2 kali lebih tinggi dari api biasa, setidaknya 1000 derajat. Zeus merasakan kulit kepalanya panas, ia tidak menyangka kalau dirinya, seorang dewa utama, akan terbakar api. Datang lagi. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya, dan dia menemukan bahwa selama dia dapat membuat elemen api mematuhinya, dia dapat menggunakan api dengan mudah.
Kemampuan ini mengingatkannya pada Dewa Api, Hephaestus, dewa utama yang berbahaya. Yesike tidak tahu berapa kali dia telah dijebak olehnya, tetapi pada akhirnya di Gunung Suci, dia dipenggal oleh Yesike dengan satu pukulan, yang benar-benar melegakan. Ada dua lagi nyala api bersuhu tinggi. Zeus berbalik untuk menghindari gelombang pertama, lalu mengangkat pedang Raja Dewa dan memadatkannya menjadi perisai energi di depannya untuk memblokir gelombang kedua. Inilah yang diinginkan Yesike. Itu adalah kompetisi kekuatan internal lainnya, yang merupakan titik kuat Yesike. Tanpa diduga, Zeus melakukan tabu besar dalam kepanikannya. Yesike diam-diam mengaktifkan saraf internalnya, dan kekuatan internalnya langsung meningkat. Tanpa ragu, dia langsung menyuntikkan kekuatan internal ini ke elemen api. Wus, wus. Api kedua tiba-tiba berubah menjadi api besar yang membubung ke langit. Elemen api sangat stabil. Selama diberi energi, ia dapat terus menyemburkan api. Api yang bersuhu tinggi dan ganas itu bagaikan binatang raksasa yang menelan Zeus dan perisai energinya dalam sekali teguk. Tentu saja tidak mungkin Zeus dibakar sampai mati dengan mudah, tetapi tujuan Yesike adalah memainkan perang gesekan dengan Zeus. Meskipun dia tidak akan mati, perasaan ditelan api tidaklah menyenangkan. Zeus seharusnya bertahan sekarang. Dia tidak berani bersantai. Jika dia melepaskan perisai energinya, api akan benar-benar membakarnya. Sekalipun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tetapi Yesike tidak mau menyerah, dan kedua belah pihak tetap berada dalam kebuntuan, menunggu untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Hades, itu kamu. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba melompat keluar dari samping. Yesike terkejut. Mengapa itu dia? Afrodite, mengapa kamu ada di sini? Ya, orang yang datang adalah Dewi Kecantikan Afrodite. Dia tidak dapat menemukan siapapun di dunia bawah saat itu, jadi dia mengikuti rute Zeus untuk mencarinya, dan akhirnya menjumpai pemandangan ini. Ya ampun, api apa ini? Yesike jelas masih kesal padanya karena pergi tanpa alasan yang jelas sebelumnya, tetapi Yesike belum tahu bahwa Afrodite dan Zeus sebenarnya berada dalam kelompok yang sama. Afrodite, kemarilah dan selamatkan aku. Pada saat ini, suara Zeus terdengar dalam api. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zeus, keduanya tercengang dan saling memandang. Zeus bersekongkol dengannya. Zeus terjebak olehnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, nyala api lain langsung menyerbu ke arah Afrodite. Sekarang identitasnya telah terkonfirmasi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka bisa saja mengambil tindakan. Apa? Itu hanya ilusi. Api pun melesat menuju Afrodite. Tiba-tiba tubuhnya menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, sosoknya muncul di depan Yesike. Afrodite menamparkan dada Yesike dengan keras, tetapi Yesike secara naluriah menghindar ke samping dan menyerah memasukkan kekuatan internal ke dalam elemen api. Ledakan. Zeus memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan kekuatan pedang Raja Dewa untuk secara paksa merobek celah dalam api dan bergegas keluar. Sayang sekali. Yesike mengutuk dalam hati dan mengembalikan elemen api ke dalam cincin penyimpanan. Dia telah kehilangan kesempatan ini dan tidak tahu kapan dia bisa menjebak Zeus lagi. Afrodite, cepat keluar dari sini. Zeus melotot tajam ke arah Yesike, lalu berbalik dan berteriak ke arah Afrodite. Bab 464. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Yesike berkata dengan tegas. Zeus adalah musuh bebuyutannya. Bukan karena Yesike ingin membunuhnya, tetapi karena karakter Zeus. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, maka dia akan terus-menerus membalas dendam pada Yesike hingga dia berhasil membunuhnya. Inilah kekejaman dunia bawah. Pilihannya cuma dua, kamu mati atau aku mati. Kamu Sike tidak punya pilihan. Karena salah satu di antara dirinya dan Zeus pasti akan mati, ia harus mengambil keputusan cepat untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Lebih dari itu, apakah apa yang baru saja diperoleh Zeus itu benar atau salah? Mungkinkah dia benar-benar membunuh orang-orang dari Hades? Jika demikian, Yesike akan membunuhnya meskipun mempertaruhkan nyawanya. Jika kamu membunuh saudaranya, kamu tidak akan bisa pergi. Kumpulkan energimu menjadi sebilah pedang. Teknik Dewa Kecantikan, ilusi. Seni Raja Ilahi, jiwa kekuatan ilahi. Afrodite dan Zeus keduanya mengaktifkan keterampilan ilahi utama mereka pada saat yang sama. Yesike memadatkan elemen udara menjadi pedang tajam dan menebas dengan ganas energi pedang yang dahsyat itu. Oh tidak, itu hanya ilusi. Bila udara itu tidak mengenai apapun, dan energi pedang di depannya lenyap tanpa jejak. Yesike mengutuk dalam hatinya dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya ke samping.
Suara mendesing. Energi pedang menyapu tubuhnya dan hanya beberapa inci darinya. Itu pasti ilusi yang dilemparkan Aphrodite barusan, menyembunyikan energi pedang yang sebenarnya dan menciptakan target palsu. Wajah Ye Shikai tampak serius. Walaupun ilusi ini tidak mematikan, sebenarnya ia lebih mengerikan daripada energi pedang Zeus. Ketika aku sadar kembali, mereka berdua telah menghilang tanpa jejak. Bajingan, kalian beruntung bisa berlari cepat. Ye Shikai mengutuk. Hades, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Sally yang telah menyaksikan ketiga orang yang berkelahi itu datang dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Untungnya, aku punya dua elemen, kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Ye Shikai agak beruntung. Meskipun dia tidak membunuh Zeus kali ini, dia memperoleh elemen api dan elemen udara, dan juga belajar cara menggunakannya. Lalu kita bisa melanjutkan pencarian di bagian timur dan utara kota. Kurasa dua elemen lainnya masih ada di sana. Sally tersenyum tipis. Baiklah, ayo berangkat. Yanjing, grup Tianya. Hari ini adalah hari di mana Chen Group mengadakan pesta. Su Qingyu dan Anlan telah membuat persiapan lebih awal. Sebelum pergi, entah mengapa Su Qingyu selalu merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Qingyu, apakah kamu mendengarkan? Anlan, Su Qingyu tiba-tiba tersadar dan mendapati air di cangkir di depannya sudah meluap. Dia segera menaruh ketel itu di atas meja. Qingyu, kamu sakit. Kamu kelihatan sangat linglung. Anlan berkata sambil tersenyum, menyerahkan cangkir air di atas meja. Tidak, saya hanya merasakan sedikit sesak di dada dan sesak napas. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Su Qingyu berkata ringan, mengambil cangkir air, menyesapnya, dan dengan lembut menepuk dadanya. Kalau tidak, aku akan pergi ke pesta kali ini, dan kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Mata Anlan menunjukkan kekhawatiran. Sebagai bawahan dan sahabat Su Qingyu, dia tentu mengerti betapa sulitnya kehidupan sehari-hari sahabatnya itu. Dia sering mengalami beberapa masalah kesehatan ringan, dan kini dia mungkin terkena flu. Tidak, saya harus pergi ke pesta ini. Su Qingyu menolak lamaran Anlan dengan sangat tegas. Baiklah. Aku akan mengambil gaun malam dulu, dan kita akan berangkat 1 jam lagi. Anlan mengangguk tak berdaya. Hotel Zuxi. Su Qingyu dan Anlan, mengenakan 2 gaun malam yang identik, 1 merah dan 1 hitam. Saat mereka melangkah ke pintu Hotel Zuxi, suasana di dalam mulai mendidih. Sekarang ini banyak sekali vas bunga, namun memang jarang sekali kita temukan wanita yang cantik jelita namun cakap dalam hal tersebut. Jika Anda dapat menikahinya, itu akan menjadi berkah yang telah Anda kumpulkan dalam 8 kehidupan. Meskipun Anlan tidak secantik Su Qingyu, dia memiliki kecerdasan lebih seperti wanita dan pesona yang unik. Kalau ada yang bisa menaklukkan hati kedua wanita cantik ini di saat yang bersamaan, sudah pasti akan membuat iri kaum lelaki lainnya. Tuan Su, Menteri An, selamat datang di pesta ini. Pada saat ini, Chen Ruoya perlahan berjalan ke arah mereka berdua dan mengangkat gelasnya untuk bersulang. Menteri Chen, sama-sama. Su Qingyu mengangguk dengan sopan. Ketua kami akan segera datang, Nona Su, Nona An, harap tunggu sebentar. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat-lihat. Anlan berkata dengan ringan. Qingyu, lihat, ada begitu banyak taipan bisnis di sini kali ini. Anlan mengambilkan minuman untuk Su Qingyu dan menunjuk ke kejauhan sambil tersenyum. Taipan Industri Energi, Zhang Tiancheng. Dan itu, Taipan Real Estate, Chen Deming. Su Qinglu bergumam. Seperti yang diharapkan, melihat sekeliling, hampir semua taipan bisnis terkenal di Yanjing berkumpul di sini hari ini. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing dengan aset besar, dan skala grup Chen bahkan lebih besar. Orang-orang ini mungkin ada di sini untuk mengambil hati. Chen Yuxin ini benar-benar unik. Dia biasanya sangat rendah hati dan tidak suka pamer. Namun hari ini dia benar-benar memanggil semua orang penting di Yanjing di sini. Anlan menggoda. Anlan, jangan banyak bicara. Wajah Su Qingyu tampak sedikit buruk. Perkataan yang diucapkan Luo Shiki padanya terakhir kali seakan terngiang lagi di telinganya. Namun, ketika dia kembali, di mana Luo Shiki? Mengapa dia tidak datang kali ini? Secara logika, skala grup Luo termasuk dalam 10 besar di Yanjing, dan grup Chen seharusnya tidak mengabaikannya. Mungkinkah Luo Shiki sendiri tidak ingin datang? Dia bukan orang seperti itu. Nona Su, senang bertemu dengan Anda. Pada saat ini, seorang pria berjalan dari samping dan berkata kepada Su Qingyu.
Tuan Jifeng, ini Anda. Wajah Su Qingyu serius, pria di depannya adalah anggota keluarga Ji, seorang eksekutif senior grup Ji, Jifeng. Terakhir kali di Gangcheng, Wu hampir memilih Ji Group untuk bekerja sama, dan Jifeng ini adalah orang yang bertanggung jawab saat itu. Namun, akibat gagalnya kerjasama tersebut, disebut-sebut turut menimbulkan ketidakpuasan sejumlah petinggi perusahaan. Akan tetapi, karena statusnya, sebagian besar eksekutif senior itu tidak berani berbicara. Apakah Nona Su juga datang ke pesta ini? Baiklah, kali ini ketua Chen Group datang sendiri, jadi ini kesempatan yang langka. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pesta malam ini. Terima kasih. Sekarang, mari kita sambut ketua Chen Group, Ibu Chen Yuxin, untuk menyampaikan pidato. Sebelum Su Qingyu selesai berbicara, Chen Ruoya di tengah panggung berbicara terlebih dahulu, dan semua orang berbalik dan menatap protagonis malam ini. Halo semuanya, selamat datang di pesta hari ini. Seorang wanita cantik berjalan ke tengah panggung. Dia begitu cantik sehingga mampu memikat seluruh negeri. Dia mengenakan gaun malam berwarna putih bersih tanpa terlalu banyak kemewahan. Dia hanya mengenakan kalung mutiara di lehernya. Dia tidak tampak seperti seorang pebisnis, melainkan seorang wanita elegan. Para rekan senegaranya yang hadir merasa takjub. Mereka tidak menyangka bahwa ketua legendaris Chen Group akan menjadi wanita secantik itu. Dia, bukankah dia gadis yang ada di foto itu? Su Qinglu bergumam. Bab 465. Selanjutnya, silakan nikmati perjamuan malam ini. Setelah sambutan pembukaan, Chen Yuxin meninggalkan tengah panggung dengan senyum di wajahnya. Tepuk tangan meriah dari para penonton, namun hanya Su Qingyu yang masih berdiri di sana dengan linglung, tatapan matanya kosong dan bahkan sedikit linglung. Dalam benaknya, gadis lugu dalam foto di dompet Yesike hari itu adalah Chen Yuxin di depannya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Su Pengsan pernah mengatakan kepadanya bahwa keluarga Yesike miskin, dan Chen Yuxin ini adalah putri tertua dari keluarga Chen 8 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa saling kenal? Pertanyaan bermunculan satu demi satu, dan Su Qingyu merasa sulit menerimanya. Hatinya diliputi kegelisahan, bahkan ia merasa pusing dan dadanya sesak. Entah mengapa, jauh di dalam hatinya, dia masih secara tidak sadar berharap bahwa dia telah mengenali orang yang salah. Ketuk, ketuk. Terdengar suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah. Su Qingyu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Chen Yuxin berjalan ke arahnya perlahan. Nona Su, Anda tampak tidak sehat. Apakah Anda baik-baik saja? Chen Yuxin bertanya dengan khawatir, sambil memperlihatkan senyum tipis. Kali ini, Su Qingyu bisa melihat dengan jelas. Wanita di depannya dan sosok di kedalaman pikirannya perlahan-lahan tumpang tindih. Ahem, Nona Chen, saya minta maaf. Tuan Su sedang tidak enak badan hari ini. Pada saat ini, Anlan juga merasakan ada yang tidak beres dengan Su Qingyu dan segera keluar untuk menenangkan keadaan. Begitukah? Ruoya juga seorang dokter yang sangat baik. Jika Presiden Su tidak keberatan, saya dapat memintanya untuk memeriksa tubuh Anda. Chen Yuxin tersenyum tipis dan perlahan mengangkat gelasnya untuk memberi tanda bersulang. Nona Chen, izinkan saya bersulang atas nama Presiden Su. Anlan segera berdiri dan mengambil segelas anggur. Nona Su, kedua perusahaan kita akan segera bekerja sama, dan saya ingin berbicara lebih lanjut dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja. Secercah tekad terpancar di mata Su Qingyu. Bahasa Indonesia. Hotel Zuxi, ruang penerima tamu. Su Qingyu dan Anlan sedang duduk di dalam. Seluruh ruang konferensi didekorasi dengan gaya klasik oriental, dengan meja teh mahoni dan kursi mahoni. Kelihatannya sedap dipandang dan menenangkan, tetapi Su Qingyu merasa sedikit gelisah saat ini. Lebih tepatnya, dia merasa tidak nyaman sejak dia memasuki hotel. Bukan karena dia sakit secara fisik, tetapi lebih kepada penyakit mentalnya. Ada sesuatu tentang foto itu. Sebenarnya, sejak Yesike bersikeras menyelamatkan Jiqian, Su Qingyu menjadi sedikit khawatir. Terus terang saja, dia sedikit curiga. Dia sedikit ragu dalam hatinya. Jiqian dulunya adalah wanita Yesike, seorang wanita yang sangat penting. Kemudian, karena beberapa alasan, Yesike meninggalkannya dan kembali ke Tiongkok. Tetapi jika ada foto wanita yang diam-diam tersimpan di dompet Yesike selama bertahun-tahun hingga sekarang, seberapa besar arti wanita ini baginya? Posisi Chen Yuxin di hati Yesike mungkin lebih penting daripada Jiqian, dan Su Qingyu merasa sedikit tidak yakin. Sebelumnya, Yesike tidak mau bicara terlalu banyak, dan Su Qingyu juga tidak mau bertanya.
Su Qingyu secara alami akan mendengarkan apa yang ingin dia katakan, dan tidak akan menanyakan apa yang tidak ingin dia katakan. Tapi sekarang, Su Qingyu benar-benar ingin bertanya padanya, tetapi entah Ye Shikai bersedia atau tidak, dia tidak berada di Yanjing sekarang, melainkan di tempat misterius bernama Atlantis. Sejujurnya, jika Su Qingyu tidak pergi ke Gunung Suci secara langsung dan menyaksikan hal-hal yang hanya ada di film-film, dia pasti akan berpikir bahwa Ye Shikai adalah orang gila. Dong! Pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka dan seorang wanita cantik berjalan masuk perlahan. Nona Chen, Anda sudah di sini. Anlan berdiri dan mengulurkan tangannya ke Chen Yuxin. Nona An, Nona Su dan saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Saya ingin tahu apakah kita bisa. Chen Yuxin tersenyum sedikit, dan Anlan menatap Su Qingyu dengan sedikit malu. Anlan, silakan keluar sebentar. Nona Chen dan saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Su Qingying mengangguk ringan. Setelah Anlan pergi, Chen Yuxin menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan perlahan duduk di hadapan Su Qingyu. Ada sebuah meja mahoni berbentuk persegi, dengan Su Qingyu duduk di satu ujung dan Chen Yuxin duduk di ujung lainnya. Suasana di ruang rapat agak canggung. Ahem, Nona Chen, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Nona Su, kedua perusahaan kita akan bekerja sama. Apakah tidak ada yang perlu kami sampaikan? Chen Yuxin tersenyum kecil dan secara pribadi menyeduh secangkir teh untuk Su Qingyu. Teh ini adalah produk unggulan dari teh Longjing Danau Barat. Teh ini memiliki efek menyegarkan pikiran. Nona Su, silakan mencobanya. Terima kasih, Nona Chen. Saya masih ingat kalimat dalam sebuah serial TV, jangan pernah meremehkan wanita. Terkadang, mereka hanya membutuhkan beberapa kata untuk membangun persahabatan. Keduanya adalah wanita cantik, keduanya adalah wanita bisnis yang kuat. Tidak masuk akal jika mengatakan mereka tidak memiliki kesamaan. Sebaliknya, kedua orang ini sangat mirip. Nona Su memang wanita bijak di kalangan pebisnis Yanjing. Aku penasaran apakah Anda punya kekasih? Chen Yuxin bertanya sambil tersenyum. Keduanya secara bertahap membuka percakapan, dan topik pembicaraan beralih dari masalah bisnis ke masalah pribadi. Sejujurnya, Nona Chen, saya sebenarnya sudah menikah. Su Qingyu tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan rahasianya secara langsung. Benarkah? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Chen Yuxin menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi ekspresinya tidak bisa tidak berubah sedikit. Benar sekali. Karena pernikahan ini agak terburu-buru, aku berencana untuk mengumumkannya nanti. Su Qing berkata dengan ringan. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Bahkan Zhuang Yan hanya mendengarnya. Namun, dia hanya seorang sekretaris dan tidak berani bergosip tentang presiden. Alasan mengapa Su Qingyu berani mengatakan ini kepada Chen Ruoya sepenuhnya merupakan kesimpulan di dalam hatinya. Terlepas dari apakah dia dan Ye Shikai memiliki hubungan sekarang, Su Qingyu berpikir akan lebih baik untuk mengatakannya. Setidaknya, itulah cara baginya untuk menegaskan kedaulatannya. Benarkah? Kalau begitu aku beruntung mengetahui rahasia Nona Su. Chen Ruoya menyesap teh Longjing di depannya, tetapi tangannya sedikit gemetar. Bagaimana dengan Nona Chen? Apakah dia punya kekasih? Su Qingyu berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Nada bicara Chen Yuxin ringan, tetapi dengan tatapan tegas, wanita berpakaian untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Aku akan memperkenalkanmu pada Nona Su lain kali. Pria yang bisa merebut hati Nona Chen pastilah sangat luar biasa. Ya, dia selalu baik. Chen Yuxin berkata ringan, seolah mengekspresikan emosi. Setengah jam kemudian, Nona Chen, saya masih ada urusan di perusahaan, jadi saya pamit dulu. Su Qingyu melihat arlojinya, berdiri dan bersiap untuk pergi. Baiklah, selamat tinggal Nona Su. Nona Chen, silakan tinggal. Su Qingyu berdiri di pintu ruang penerima tamu, tersenyum pada Chen Yuxin, berbalik dan pergi. Kalau begitu aku akan membiarkan Ruoya mengantar Nona Su. Setelah Su Qingyu pergi, senyum di wajah Chen Yuxin berangsur-angsur membeku. Dia berbalik dan perlahan duduk di kursi mahoni, masih memegang erat cangkir keramik di tangannya. Bersambung.